Setelah mendatangi Komisi Yudisial untuk mengadukan 3 hakim dan menggelar audiensi dengan Komisi 3 DPR, lantas apalagi langkah yang akan ditempuh keluarga almarhumah Dini untuk mencari keadilan dan melawan vonis bebas Ronald Tanur yang janggal? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura. Selamat pagi, Pak Dimas. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dimas. Keluarga almarhumah Dini sudah mendatangkan KY dan melaporkan 3 hakim. Apa respons dari Komisi Yudisial setelah melaporkan? Ini sudah melapor kepada Komisi Yudisial Mbak, dan penyampaian dari Wakil Ketua Komisi Yudisial pada sebelum kami melaporkan Komisi Yudisial, infonya Komisi Yudisial sudah berinisiatif melakukan langkah-langkah investigatif awal guna melakukan pemeriksaan terhadap 3 hakim ini. Tentunya dengan adanya laporan dari kami dan keluarga almarhum Dini Sera Afian, diharap akan mempercepat proses pemeriksaan dan investigasi terhadap 3 orang majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Begitu Mbak. Ya, dari Komisi 3 sebenarnya juga meminta penonaktifan, tapi hingga saat ini 3 hakim masih aktif menangani perkara karena juga laporan yang baru diajukan kemarin, kemudian ada tahapan internal yang harus dilakukan KY sebelum melakukan proses terhadap penonaktifan hakim. Bagaimana tanggapan dari keluarga, Pak Dimas? Ya, tentunya pada saat kita melakukan suatu proses hukum, kita akan dihadapkan dengan serangkaian prosedur-prosedur hukum yang harus dilalui dalam menempuh suatu proses. Hal ini tentu bagi orang awam seperti klien kami, orang yang tidak memahami hukum dengan sangat baik dan jarang sekali tersentuh oleh hukum, merasa lamanya proses yang dilalui juga menjadi salah satu penambah kekecewaan yang nantinya akan dihadapi. Tapi kami sebagai kuasa hukum sudah memberikan masukan, memberikan arahan kepada klien kami bahwasanya proses yang ada di KY tentu akan tetap berjalan sejalan dengan proses kasasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Demikian, Pak. Nah, Pak Dimas, untuk mengawal kasasi yang dilaporkan oleh pihak Kejari Surabaya kepada MA, seperti apa pengawasan dari pihak kuasa hukum dan juga keluarga? Ya, dari internal kami dan pihak kuasa hukum tentu kami meminta jaksa untuk transparan, membuka memori kasasi, bahkan jika mau mengirim memori kasasi ada baiknya jaksa juga membuka saran dan masukan dari kami selaku tim kuasa hukum sehingga kami bisa mengawal dan mengetahui isi dari memori kasasi sehingga kami bisa menilai kasasi yang dilakukan oleh jaksa juga sangat maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar kiranya salinan putusan utuh yang harusnya diterima oleh jaksa penuntut umum dan keluarga korban juga dapat segera dilakukan penerimaannya dari Pengadilan Negeri Surabaya. Karena kita ketahui salinan putusan utuh itu dijanjikan kemarin untuk diupload, tapi sampai dengan malam ini kami melihat di sistem informasi perkara kami masih belum bisa mendapatkan salinan putusan utuh dari Pengadilan Negeri Surabaya. Terkait salinan putusan, Pak Dimas, harusnya kan tadi disebutkan sudah di-upload sejak kemarin, namun ternyata hingga kemarin malam dan juga pagi ini masih belum di-upload oleh pihak Pengadilan Negeri Surabaya. Apa yang akan dilakukan oleh pihak keluarga terkait hal ini? Ya, upaya kami tentu kami akan secara persuasif meminta salinan putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri Surabaya nanti siang atau nanti sekitar jam 10 pagi kami akan datang ke Surabaya tim kami untuk meminta salinan putusan. Dan informasinya pagi ini juga jaksa penuntut umum akan menyatakan pernyataan kasasi tertulis kepada Pengadilan Negeri Surabaya juga. Jika memang pada hari ini salinan putusan itu belum kami terima secara utuh, besok kami akan melakukan aksi unjuk rasa kembali di Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta komitmen dari Pengadilan Negeri Surabaya memberikan salinan utuh putusan CRT, begitu Mbak.
Baik, Pak Dimas, sejauh ini apakah ada penerimaan intimidasi dari pihak Donald Tanur, baik untuk pihak keluarga ataupun para saksi yang sudah bersaksi di pengadilan, dan apakah ada rencana untuk mengajukan perlindungan ke LPSK ke depannya? Pada awal peristiwa ini terjadi, kami sudah melakukan laporan kepada LPSK dan sudah ada respon dari LPSK untuk memberikan perlindungan. Dan sejauh ini kami tidak mendapatkan intimidasi atau ancaman dari siapapun ya. Semoga kondisi ini juga akan berjalan sampai dengan hukum ini selesai. Ya Pak Dimas, selain meminta perlindungan dari LPSK, Komisi 3 juga dalam rekomendasinya menyatakan mewajibkan juga pihak dari keluarga dan juga untuk melakukan perlindungan bekerja sama dengan pihak imigrasi pencekalan Ronald Tanur ke luar negeri. Apakah pihak keluarga mengetahui keberadaan Ronald Tanur saat ini dan bagaimana mencegah agar ia benar-benar tidak pergi ke luar negeri karena saat ini sudah keluar dari rutan? Ya, tentunya saat ini kami tidak mengetahui tersangka ini berada di mana. Namun dengan adanya upaya pencekalan yang dilakukan oleh Komisi 3 melalui dinas atau pemerintah terkait, tentu kami sangat mendukung ya. Karena juga itu bagian daripada kita menghormati proses kasasi yang masih berjalan dan bagian daripada social of sense terhadap perkara ini yang masih juga ada upaya hukum kasasi demi melindungi kepentingan daripada korban. Terkait dengan apakah kami bisa melakukan upaya pencekalan terhadap kebebasan dari tersangka ini, tentunya kami tidak bisa karena ya kita tahu setiap orang yang bebas tentu memiliki hak juga untuk pergi ke luar negeri. Namun jika ada perhatian dan jika ada atensi khusus dan syarat-syarat khusus karena adanya upaya hukum untuk dilakukan pencekalan oleh pemerintah atau dinas terkait, hal ini tentu sangat melindungi kepentingan korban sehingga pada saat nantinya jika memang proses kasasi itu disetujui oleh majelis untuk dilakukan penahanan, maka kita tidak akan kesulitan untuk melakukan penahanan. Itu. Baik, Pak Dimas, ini kan di tahun 2023, pada tahun lalu kan katanya Bapak dari GRT ini sempat meminta maaf ya kepada media, mengatakan bahwa sudah minta maaf kepada keluarga Dini. Apakah memang benar Edward Tanur ini sudah pernah datang ke keluarga Dini untuk meminta maaf secara personal, Pak Dimas? Ya, seperti yang disampaikan oleh ayah kandung almarhum Dini Sera Afrianti dan adik kandungnya, tidak pernah ada permintaan maaf secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada pihak keluarga almarhum Dini Sera Afrianti. Dan saya pastikan sebagai kuasa hukum kami juga tidak pernah menerima permintaan maaf secara langsung dari keluarga tersangka GRT. Berarti hingga saat ini masih belum menerima permintaan maaf secara langsung dari pihak keluarga GRT kepada almarhumah Dini ya Pak. Kemudian juga ingin menanggapi terkait dengan pernyataan pihak Komisi 3 menduga ada modus hengki-pengki di balik putusan bebas serta ada kejanggalan dari cara hakim memimpin persidangan. Benarkah demikian Pak Dimas? Ya, kami mencatat itu sebagai catatan dan sebagai peristiwa yang tentu harus dicari dan diinvestigasi kebenarannya sehingga upaya hukum terhadap catatan-catatan tersebut sedang kami persiapkan sekarang dan salah satunya sudah berjalan di Komisi Yudisial. Baik, Pak Dimas, setelah RDP dengan Komisi 3 kemarin di DPR, apa saja catatan dari pihak Komisi 3 dan apa upaya Komisi 3 nantinya untuk mendorong juga kasus ini? Ya, ada 3 catatan dari Komisi 3 ya, hasil kesimpulan dari RGPU yang sudah dilakukan kemarin. Pertama, dia meminta agar JPU segera melakukan kasasi dengan baik, dengan maksimal, dan dia meminta kepada Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap hakim ini dan melakukan penindakan, melakukan kemudian ditambah lagi mewajibkan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada kami dan almarhum keluarga korban Dini Sera Afrianti, dan yang terakhir adalah Komisi 3 mohon maaf Pak, saya rada lupa yang terakhir ini Komisi 3 ya Komisi 3 diminta untuk Perlindungan LPSK Pak. Komisi 3 mohon maaf
setelah pelindungan LPSK, Komisi 3 juga meminta kepada pemerintah terkait dan dinas terkait untuk melakukan pencekalan terhadap tersangka GRT ke luar negeri sehingga mempermudah proses hukum kasasi yang sedang berjalan. Gitu, Mbak. Oke, Pak Dimas, selain menyampari dan juga mendatangi KAI, maksud kami, apalagi yang akan dilakukan oleh pihak keluarga? Apakah akan mendatangi pihak Badan Pengawas Mahkamah Agung karena mereka juga berkontribusi ya untuk ikut melakukan pemeriksaan terhadap Hakim PN Surabaya ini? Seperti yang disampaikan oleh Komisi Yudisial, bahwasanya eksekutor dari rekomendasi Komisi Yudisial adalah Mahkamah Agung. Tentu kami sudah mempersiapkan laporan kepada Badan Pengawasan Hakim yang rencananya kami selambat-lambatnya dalam Rabu besok akan mendatangi Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung untuk menyampaikan laporan secara tertulis. Demikian. Baik, Pak Dimas, selain pihak keluarga yang melaporkan 3 hakim kepada Komisi Yudisial, kan juga ada pihak dari Kejari Surabaya ya yang melaporkan kasasi ini. Nah, kira-kira bentuk pengawasan dari pihak keluarga juga seperti apa dan apakah sudah ada koordinasi juga dengan pihak pengadilan di Surabaya? Oke, pemirsa, kami akan terus menghubungi Pak Dimas, sepertinya terputus untuk komunikasi. Diketahui sebelumnya. Ya, Mbak. Baik, Pak Dimas, bagaimana? Sudah terdengar suara kami lagi di studio? Sudah, Mbak. Sorry. Baik, ya Pak Dimas, bagaimana bentuk pengawasan dan juga apakah sudah ada koordinasi dengan pihak Kejari Surabaya terkait dengan kasasi ke Mahkamah Agung? Bagaimana bentuk pengawasan dan juga koordinasinya? Ya, kami sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara ini. Tentu komunikasi kami lakukan juga via telepon, via percakapan melalui telepon, dan kami juga menemui jaksanya secara langsung. Itu nanti kami berharap jaksa tetap bersikap kooperatif, jaksa juga bisa mensuplai dan mendukung bukti-bukti yang kami perlukan dalam proses untuk menindaklanjuti laporan kami yang ada di Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oke, Pak Dimas, dari hasil rekomendasi ada 3 poin yang disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Bagaimana respon dari pihak keluarga, khususnya misalnya ayah dan juga keluarga dekat dari almarhumah Dini? Ya, hasil dari respon terhadap 3 kesimpulan yang dihasilkan di rapat yang pendapat umum di Komisi 3 adalah untuk menjadi sebuah harapan baru dan jembatan baru bagi keluarga dan kami khususnya tim kuasa hukum agar almarhum Dini Sera Afrianti beserta keluarganya ini mendapatkan perlindungan dan bisa mendapatkan kepastian hukum yang maksimal tentang putusan terhadap tersangka GRT ini nantinya. Baik, Pak Dimas, kita akan kawal bersama. Semoga kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan juga Dini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih Pak Dimas E. Mahura selaku kuasa hukum keluarga Dini. Selamat kembali beraktivitas, Pak Dimas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.